kabar kalian semuanya? Saya harap kalian dalam kondisi yang sehat ya. Oke, hari ini kita akan memulai perkuliahan di semester baru. Kalian sekarang semester 5 ya. Ya, untuk hari ini kita akan belajar bersama sistem dinamik ya. Dalam mata kuliah ini terdiri dari 3 SKS ya. Nah, nanti satu semester ke depan kita akan belajar bersama-sama bersama saya tentang sistem dinamik. Oke, sebagai gambaran awal, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih itu sistem dinamik, kemudian apa yang akan kita pelajari selama satu semester ke depan gitu ya. Jadi saya akan memberikan gambaran umum dulu pada kalian tentang sistem dinamik. Nah, jadi dalam sistem dinamik ini ada formulasi matematika yang digunakan untuk menggambarkan konsep-konsep ilmiah dari proses deterministik. Ya, seperti apa formulasi matematikanya nanti kita lihat lebih detail ya di penjelasan-penjelasan selanjutnya. Nah, dalam sistem dinamik ini kita akan mempelajari perubahan yang terjadi pada suatu sistem atau keadaan yang memenuhi kondisi tertentu. Yang seiring berjalannya waktu, apakah sistem tersebut nanti akan stabil, di mana menuju keadaan tertentu, ataukah tidak stabil. Gitu. Oke, jadi dalam sistem dinamik ini kita akan belajar sesuatu yang terjadi perubahan. Contohnya saja nih, misalkan dalam fenomena nyatanya nih, yang sekarang sedang ramai-ramainya yaitu virus corona ya. Nah, dalam seiring berjalannya waktu dari hari ke hari, dari bulan ke bulan, jumlah pasien corona kan selalu bertambah ya. Jadi terjadi perubahan gitu. Yang positif bertambah, kemudian yang sembuh juga seiring berjalannya waktu bertambah juga gitu. Nah, hal-hal seperti itu nanti kita bisa formulasikan dalam matematika. Nah, di mana dari formulasi matematika tersebut kita harapkan bisa mengetahui perubahannya dalam waktu yang lama. Apakah nanti dia akan menuju ke keadaan tertentu yang dinamakan stabil ataupun akan menuju keadaan yang seperti apa kayak gitu ya. Itu gambaran sekilas tentang sistem dinamik ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, dalam perkuliahan sistem dinamik ini ada beberapa topik yang akan kita pelajari bersama ya. Yang pertama nanti kita akan belajar pengantar tentang sistem dinamik terlebih dahulu. Kemudian kita akan belajar kembali tentang sistem persamaan diferensial ya, walaupun kalian sebelumnya mungkin di mata kuliah PDB persamaan diferensial biasa kalian sudah belajar tentang persamaan PD. Ya, nanti kita akan mengulas kembali sistem persamaan diferensial. Kemudian kita nanti akan belajar yang namanya titik equilibrium dan analisa kestabilannya. Kemudian nanti ada kita belajar fungsi Lyapunov dan bifurkasi. Dan kemudian kita nantinya di akhir kita akan belajar untuk mengaplikasikan sistem dinamik pada masalah biologi atau ekonomi, atau misalkan dalam masalah bidang-bidang yang lainnya gitu. Oke, jadi dalam satu semester ke depan ini saya harapkan nantinya di akhir semester kalian bisa mengaplikasikan sistem dinamik ini gitu. Jadi mungkin nanti ada proyek kecil-kecilan ya, bisa secara individu ataupun kelompok. Nanti kita bicarakan lebih lanjut. Oke. Nah, ini referensi yang saya gunakan, bisa kalian gunakan juga untuk mempelajari lebih detail tentang sistem dinamik. Kalau yang belum punya e-booknya, insya Allah kalau nggak salah saya punya, nanti silakan hubungi saya kalau yang berminat untuk mempunyai e-book ini. Nah, kemudian ini nih, komponen penilaian ya. Dalam satu semester ke depan nanti ada beberapa komponen yang saya nilai, dan dimana ini nanti akan di akhir semester akan menentukan nilai kalian di mata kuliah ini. Yang pertama nanti kita ada kuis satu tugas ya, bobotnya 30%, kemudian nanti ada UTS, bobotnya 35% dan UAS 35%. Gitu.
Nah, rencananya di UAS nanti mungkin berupa suatu project ya. Projectnya seperti apa nanti kita bicarakan lebih lanjut gitu. Oke, kita lanjutkan. Sebagai pengantar awal sistem dinamik, di sini saya akan sedikit bercerita tentang pemodelan matematika ya. Seperti hal yang kita ketahui ya, kita sebagai mahasiswa matematika ya, kan kita sebenarnya kayak punya dunia sendiri gitu kan, mungkin yang orang lain belum tentu semuanya tahu gitu. Nah, sedangkan ada sisi lain dunia nyata atau dunia real ya, dimana sering kita temui di lingkungan sekitar kita secara nyata gitu. Nah, di sini pasti dalam dunia yang nyata, dunia real ini ada beberapa masalah ya. Ada problem dunia real, misalkan apa kalian putus cinta nih misalkan, ataupun terjangkit penyakit apa, ataupun terjadi pengangguran akibat pandemi corona ya. Itu jadi ada beberapa masalah nih di dunia real. Nah, sebenarnya masalah-masalah yang ada di dalam dunia real ini bisa kita bawa ke dunia matematika ya. Nanti yang akan jadi problem matematika gitu. Nah, dari problem matematika ini kita bisa membuat asumsi ya. Asumsi itu kayak batasan-batasan, dimana asumsi-asumsi tersebut nanti akan membantu kita untuk memformulasikan problem matematika yang disesuaikan dengan dunia nyata yang tadi yang di awal ya, bisa dalam bentuk persamaan ataupun ketidaksamaan. Nah, dari formulasi tersebut kita dapat menentukan solusinya ya, solusinya. Nah, disinilah ya sistem dinamik bekerja. Salah satu cara untuk menemukan solusi persamaan tersebut kita bisa gunakan sistem dinamik gitu ya. Sebenarnya dalam matematika ada banyak tools yang lainnya ya untuk menemukan solusi. Hanya di sini salah satunya ada yang bisa digunakan untuk menemukan solusi, yaitu sistem dinamik gitu. Nah, dari solusi tersebut kita bisa menginterpretasikan solusinya, dimana nantinya akan bisa digunakan untuk menyelesaikan problem dalam dunia nyata tadi ya, yang di awal sebelum kita bawa ke formulasi matematika kan masalahnya dalam bentuk ini ya, masalah dalam dunia nyata gitu. Jadi masalah dunia nyata tersebut kita bawa ke matematika dalam bentuk formulasi, kita cari solusinya, kita interpretasikan solusinya, dan kita bisa terapkan untuk menyelesaikan masalah dalam dunia nyata ya. Itu namanya pemodelan matematika gitu. Itu cerita singkat ya tentang pemodelan matematika. Di sini saya menunjukkan di mana sih sistem dinamik itu digunakan gitu. Oke, kita lanjutkan. Nah, dalam sistem dinamik ini masalah-masalahnya itu sudah lama dipelajari oleh para ilmuwan ya, dari zaman dulu ya. Misalkan nih masalah peredaran benda-benda langit ya, kemudian ada dinamik dari cairan yang disebut sebagai fluid dynamic gitu ya. Jadi kayak dinamik itu kan kayak berubah gitu kan, jadi cairan itu berubahnya bisa jadi salah satu masalah dalam sistem dinamik. Dan juga osilasi dari gas massa. Nah, ini biasanya orang-orang fisika ya menggunakan seperti ini. Nah, kemudian dalam sistem dinamik ini kita akan mempelajari perubahan yang terjadi pada suatu sistem ya, atau keadaan yang memenuhi kondisi tertentu seiring berubahnya waktu ya. Seperti yang tadi saya jelaskan sebelumnya, apakah nanti dia akan menuju ke keadaan tertentu atau tidak gitu. Nah, dalam sistem dinamik ini dibedakan menjadi dua, yaitu sistem dinamik kontinu dan sistem dinamik diskrit ya. Apa sih perbedaannya ya, nanti saya jelaskan lebih lanjut. Ya, tadi kan sistem dinamik kita bagi menjadi dua ya, sistem dinamik kontinu dan sistem dinamik diskrit. Nah, untuk sistem dinamik kontinu itu biasanya menggunakan persamaan diferensial ya. Nah, itu disimbolkannya sebagai x dot sama dengan suatu fungsi f gitu ya, fx.
Nah, kalau sistem dinamik diskrit di sini secara matematis menggunakan persamaan beda yang disimbolkan seperti ini, pakainya xn plus 1, jadi kayak suatu barisan seperti itu ya. Nah, kemudian apabila diplotkan, sistem dinamik diskrit ini nanti akan berupa titik-titik data ya, itu untuk sistem dinamik diskrit. Kemudian kalau untuk sistem dinamik kontinu, apabila digambarkan solusinya, dia nanti akan berupa garis mulus gitu ya. Jadi bedanya dari gambarnya kelihatan ya, kalau diskrit itu berupa kumpulan titik-titik data, kalau yang sistem dinamik kontinu itu lebih ke garis. Ya, sebenarnya garis itu kumpulan titik-titik data ya, hanya saja di sini sistem dinamik kontinu itu nanti dia akan lebih smooth dibandingkan dengan sistem dinamik yang diskrit seperti itu. Oke, mungkin untuk pengantar dari sistem dinamik saya jelaskan sampai sini dulu ya. Nanti kita lanjut ke materi berikutnya. Oke, terima kasih untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.